Jadi kita bakal kuis dulu ya, karena sebenarnya kan kalimat efektif juga udah sempat dibahas sama Lala kan di pertemuan sebelumnya, gitu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai ya. Jadi teman-teman bisa langsung join quiznya ya. Oke. Oh ya, by the way, aku mau minta maaf dulu karena gak bisa on cam dan karena jaringanku juga agak gimana gitu. Karena aku gak bisa on cam karena badanku kurang fit. Oke teman-teman, dimaklumi ya. Kalian bisa join nggak? Wah mantap nih, 4 list. Semoga keterima di 4 ya. Bismillah ITB. Semoga lolos ITB ya. Saya yang belum gabung, silahkan kalian gabung ke kuisnya ya. Aku tunggu. Ada yang mau join lagi gak? Aku tunggu sampai 1 menit lagi ya. Jadi soal dari kuis ini tuh cuma 6 soal, 30 detik semua. Semangat ya. Dan soal-soalnya itu aku ambil dari
ada yang soal simak, dan ya kalau nggak salah itu. Oke, jadi langsung aku mulai atau ini ada yang mau join lagi? Ada yang mau join lagi nggak sebelum aku mulai? Oke, langsung aku mulai ya.
Oke, aku end ya teman-teman. Ini SDF ini udah mau diselesaikan nggak? Sama Bau GM baru join ya. Oke, semangat ya. Berarti ini tinggal nunggu sama Bau GM doang. Oke. Wah, selamat buat ya ya. Nggak tahu sama Bau GM. Selamat buat kalian. By the way, gimana nih tadi? Susah nggak? Oke, aku lihat dulu. Wih, ya ya, keren banget ya. Bisa semua. Terus, oke. Ini kuisnya perlu dibahas nggak? Waktunya kecepatan. Oke, kecepatan ya. Padahal waktu itu soalnya kayak nggak 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 terlalu kayak bacaan gitu sih. Oke, mungkin next time bakal kalau kuis bakal 1 menit atau 45 detik gitu kali ya. Boleh dibahas Kak. Oke, jadi nanti buat kuisnya akan aku bahas di akhir. Sekarang aku bakal ke materi dulu ya. Susah nggak tadi? Susah nggak menurut kalian? Oke, lumayan ya. Oke, oke. Jadi kita langsung aja masuk ke materi. Jadi sebenarnya buat yang mungkin bingung kenapa aku kuis di awal, karena kalian kan udah sempat dibahas, udah pertemuan yang lalu tuh udah nyinggung kalimat efektif juga kan. Makanya aku langsung berani buat ngasih kuis di awal. Gitu teman-teman. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat hari Minggu dan selamat datang juga di kelas kalimat efektif sore hari ini. Oke, jadi kenalin dulu, nama aku Desri Filidia dari Universitas Negeri Semarang, angkatan 2021. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku ada quotes nih buat teman-teman semua, yaitu, just because it's hard doesn't mean it's impossible. You can do it. Ya, emang ini sayangnya tuh kayak quotes yang biasa sih, tapi mungkin ini jadi berarti buat beberapa orang gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa perjuangan ini tuh berat banget, kalian harus percaya bahwa kalau kalian udah dapat kata selamat di akhir itu bakal kebayar gitu. Kalian kan harus usahain yang terbaik biar gak disemangatin sama LTMPT. Gitu guys.
Oke, langsung. Nah, di sini aku mau tes nih tentang pengetahuan atau pemahaman kalian mengenai kalimat efektif. Jadi tiga kalimat ini tuh salah semua. Kalian ada yang tahu nggak yang benar itu gimana? Boleh ditulis di kolom chat. Yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Itu salah kan? Kenapa salah? Ada yang tahu? Gak apa-apa, jawab aja. Salah gak apa-apa. Halo? Oke, ini ada yang DM. Seharusnya Bapak Ibu. Karena diserahkan waktu dan tempatnya. Yang dipersilakan waktu dan tempatnya. Terus, karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Nah, benar nih. Dari SIP. Oke, jadi benar ya. Kenapa salah? Karena waktu dan tempat itu nggak bisa dipersilahkan. Benar banget, yang bisa dipersilahkan itu orang, gitu. Nanti selengkapnya akan dibahas di selanjutnya sih sebenarnya. Oke, untuk yang kedua, gadis yang cantik itu berkerudung warna kuning. Kok bisa salah sih? Ada yang tahu nggak? Oke, halo, halo. Ada kata yang, ada kata yang. Emang kalau nggak ada kata yang tetap nggak, maksudnya kalau nggak ada kata yang itu efektif. Nggak perlu pakai warna lagi. Iya, benar banget nih mistake. Iya, benar. Kenapa nggak perlu pakai warna lagi? Karena kuning itu udah warna, guys. Jadi, kalau biar efektif, bisa nih ditulis gadis yang cantik itu berkerudung kuning. Begitu. Terus untuk yang ketiga nih, makalah itu menjelaskan tentang kenakalan remaja. Ada yang tahu nggak kenapa kalimat itu salah? Maksudnya nggak efektif. Ada yang tahu nggak? Salah nggak apa-apa, guys. Biasanya kan kalau kita kayak nulis laporan tuh, oke ini nih, sip. Kata sip itu makalah tidak bisa menjelaskan. Yang bisa itu orang. Itu kan Kak, makanya tidak efektif. Iya, bener banget. Makalah itu nggak bisa menjelaskan. Karena apa? Karena makalah itu kan benda mati. Iya kali benda mati itu bisa ngejelasin gitu kan. Nah, nah terus yang dia bisa jadi efektif tuh kalau gimana? Karena dia adalah benda mati, jadi bisa jadi efektif kalau diubah jadi dijelaskan. Makalah itu dijelaskan tentang kenakalan remaja. Gitu teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kalimat efektif ini juga sangat berguna di perkuliahan kalian nanti gitu. Gitu teman-teman. Jadi belajar yang rajin ya. Oke, langsung aku next. Nah, apa itu kalimat efektif? Jadi aku bakal menjelasin yang dasar dulu, apa sih pengertian kalimat efektif itu? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat dalam pembicara atau penulis. Ciri-cirinya ada kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Nah, di sini kita bakal ngejelasin satu-satu tentang ciri-ciri itu. Oke. Ciri yang pertama yaitu kesepadanan. Sepadan itu apa sih? Sepadan itu maksudnya adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesepadan itu gimana sih? Yaitu, satu, dia itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Bisa dilihat dalam kalimat ini, bagi pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk pengaman. Nah, kalimat ini tuh salah. Karena apa? Karena dia nggak ada subjeknya. Gitu. Terus yang benar, pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk pengaman. Kayak gitu, teman-teman.
Terus untuk yang kalimat kedua, pemeriksaan saksi untuk kepentingan proses penyidikan. Nah, ini tuh salah kalimatnya. Kalian tahu nggak kalimat ini yang benar gimana? Yang efektif. Bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja kali ya. Jadi pemeriksaan saksi untuk kepentingan proses penyidikan itu salah karena ini juga udah aku garisin loh ya teman-teman. Nah, karena dia gak ada predikat. Pemeriksaan saksi itu subjek dan untuk kepentingan proses penyidikan itu keterangan. Terus yang benar adalah pemeriksaan saksi dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Kayak gitu. Dan di sini aku juga ada catatan nih tentang bagi, buat kalian yang mungkin bingung, kok bisa sih bagi itu, kalau depannya bagi itu salah? Karena ini nih, jangan taruh preposisi di depan subjek, karena akan mengaburkan kalimat tersebut. Nah kalau kayak gini kan, kita kan bingung kan, bagi pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk pengaman. Yang harus memakai sabuk pengaman itu siapa? Pengemudi kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 4? Kan gak jelas. Kayak gitu, makanya salah. Oke, langsung aku next saja kali ya. Nah, yang kedua adalah cirinya itu tidak terdapat subjek ganda. Ini contoh kalimatnya, penangkapan contoh kalimat yang gak efektif. Penangkapan itu polisi dibantu warga masyarakat. Itu salah. Ada yang tahu nggak yang benar itu gimana? Bisa dijawab di chat ya, teman-teman. Halo, halo. Kalian masih nge-zoom kan? Oke. Oke, jadi ini diam-diam aja. Tidak apa-apa. Jadi yang benar itu adalah dalam penangkapan itu, polisi dibantu warga masyarakat. Kayak gitu. Nah, kenapa sih maksudnya tidak terdapat subjek ganda di sini tuh gimana gitu? Apa sih yang bikin kalimat ini tuh jadi gak efektif? Bisa dilihat ya, penangkapan itu polisi dibantu warga masyarakat. Kan kayak gak jelas gitu yang dibantu warga masyarakat itu siapa. Gitu. Makanya di sini ada koma yang bikin itu jadi efektif. Gitu. Dan juga ada penambahan kata dalam. Yaitu jadi dalam penangkapan itu polisi dibantu warga masyarakat. Jadi jelas gitu. Siapa yang dibantu warga masyarakat? Polisi. Gitu. Terus polisi ngapain? Salah-salah ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Terus kalimat yang kedua adalah adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu salah. Karena apa? Karena, ada yang tahu karena apa? Ada yang tahu nggak? Soalnya ini juga mainstream banget gak sih? Biasanya juga ada. Oke, tidak apa-apa. Oke, ada yang cek. Pemborosan kata adik ya, Kak? Oke, benar. Mungkin sih bisa nggak direct message ya. Bisa langsung ke everyone gitu. Subjeknya adiknya ada dua, ya benar banget. Adiknya tuh ada dua, itu yang bikin nggak efektif. Yang benar itu adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, jadi untuk contoh yang kedua ini, maksud dari tidak bersubjek ganda itu bukan berarti subjeknya itu nggak boleh lebih dari satu, tapi lebih pada menggabungkan subjek yang sama gitu kan. Ini subjeknya sama. Jadi alangkah lebih efektifnya jika digabungkan jadi satu aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aku next. Oke, kemudian adalah penggunaan kata penghubung yang tepat. Kayak gitu. Contoh kalimatnya, ia tidak memenuhi panggilan sehingga polisi melakukan upaya paksa. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan ini itu salah? Di mananya gitu? Bisa dijawab dong, biar gak terlalu
satu arah doang gitu. Halo, halo. Oke, kalian jangan ngantuk ya. Takutnya kalian malah ngantuk. Jadi itu yang benar adalah dia tidak. Oke, ini ada yang di chat. Sebelum sehingga nggak usah pakai tanda titik. Ya benar. Jadi sebelum sehingga, oke enggak kok kak. Oke, ya siapa tahu kan kalian diem aja gitu guys. Jadi aku nggak tahu. Oke, jadi benar ya. Jadi sebelum sehingga itu nggak usah tanda titik karena seperti yang kita tahu sehingga itu adalah konjungsi intra kalimat, bukan antar kalimat. Jadi dia nggak usah dipisahin sama tanda koma, tanda titik gitu ya. Jadi yang benar adalah ia tidak memenuhi panggilan sehingga polisi melakukan upaya paksa. Kayak gitu. Terus bisa juga loh kalau sehingga ini misalnya diganti sama oleh karena itu. Nah, kalau dia ada titik, itu dia pakai konjungsi antar kalimat seperti oleh karena itu. Jadi, dia tidak memenuhi panggilan. Oleh karena itu, polisi melakukan upaya paksa. Oke, lanjut ke kalimat selanjutnya. Penyidikan itu dilakukan kerjasama antara reskrim dan lantas. Ini adalah salah satu contoh kalimat efektif, kalimat yang nggak efektif. Ada yang tahu nggak apa yang bikin kalimat itu nggak efektif? Bisa dijawab di chat. Salah nggak apa-apa. Oke, gimana? Ada yang mau jawab? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, langsung ada. Antara, Kak. Antara. Maksudnya antara gimana? Antaranya salah. Yang ngebikin nggak efektif. Iya, benar banget. Yaitu adalah kata penghubungnya seharusnya pakai dengan, karena dia antara, bukan dan. Gitu. Ini jadinya, penyidikan itu dilakukan melalui kerjasama antara reskrim dengan lantas. Oke, masih gampang ya. Oke, selanjutnya adalah predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, pelaku yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Itu salah, karena dia ada kata yang. Ya kan? Nah, terus yang benar itu adalah pelaku bekerja di salah satu perusahaan swasta. Begitu juga sama kalimat yang nomor 2, pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Nah, kalau kayak gini, kalau dia ada yang, berarti ini tuh udah masuk ke perluasan subjek, jadi dia kalimatnya gak ada predikat. Makanya dia salah. Jadi yang benar, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Kayak gitu. Nah, di sini aku ada catatan, yaitu hati-hati menggunakan kata yang di depan predikat. Ini di depan predikat kan, karena bisa membuatnya menjadi perluasan subjek gitu. Oke, yang kedua, keparalelan. Kalian tahu nggak keparalelan itu sinonimnya apa? Oke, oke masih sepi, tidak apa-apa. Keparalelan itu sejajar ya, sejajaran. Sejajaran ya guys, bukan majemuk. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini aku ada reminder buat pengingat lah ya, intinya buat kalian semua nih. Kalimat efektif itu harus berimbuhan paralel dan konsisten gitu. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Kayak gitu guys. Sederhananya tuh kayak gini. Kalau kalimatnya verba ya verba semua. Adjektiva ya adjektiva semua. Nomina ya nomina semua. Jangan verba, adjektiva, nomina. Kayak gitu nggak efektif. Contohnya kayak dia pandai, rajin, dan seorang juara. Ini nggak efektif karena pandai itu kan adjektif. Rajin juga kata sifat. Terus seorang juara, dia adalah nomina. Jadi ini nggak efektif gitu. Terus untuk yang kedua, mereka dilarang mengobrol, menyontek, dan tidur. Nah, ini efektif karena semuanya itu verba. Mengobrol, menyontek, dan tidur. Kayak gitu.
Nah, jadi di sini dijelasin bahwa arti dari keparalelan yaitu kesamaan bentuk yang dipakai dalam kalimat. Contohnya tuh kayak sebelum menulis skripsi dilakukan wawancara, pengumpulan, dan mengolah data. Itu salah. Karena apa? Karena nggak paralel. Nah, terus yang benar adalah sebelum penulisan skripsi dilakukan wawancara, pengumpulan, dan pengolahan data. Kayak gitu, teman-teman. Nah, contoh yang kedua ini, ada kalimat dalam rangka merayakan Hari Bayangkara Polda Metro Jaya. Salah. Dalam rangka merayakan Hari Bayangkara, Polda Metro Jaya melakukan kegiatan berupa memberikan kenaikan pangkat, pemberian piagam penghargaan, dan pemusnahan minuman keras. Itu salah. Kok salah? Itu ada yang tahu nggak? Kok salah? Salahnya di mana? Ini kalimatnya agak lumayan panjang ya. Salahnya di mana nih? Kalimat apa nih yang bikin ini salah? Ada yang tahu nggak? Oke, halo. Pemusnahan. Kenapa tuh kok pemusnahan? Oke, jadi aku mungkin langsung aja kali ya. Nah, jadi yang benar itu kalimatnya dalam rangka merayakan Hari Bayangkara Polda Metro Jaya melakukan kegiatan berupa pemberian. Nah, di memberikan jadi pemberian kenaikan pangkat dan piagam penghargaan. Terus di samping itu juga dilakukan pemusnahan minuman keras gitu. Jadi ini biar paralel gitu, diganti nih me jadi pe gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah ketegasan. Bentar. Oke. Ini jadi ada yang nanya, keluar nggak pakai samping itu bisa nggak, Kak? Oke. Ini bisa ya sebenarnya kalau nggak pakai di samping itu gitu. Jadi nanti jadi dalam rangka merayakan Hari Bayangkara. Oh ya, ini sebenarnya terus ada koma ya guys biar jelas gitu. Jadi dalam rangka merayakan Hari Bayangkara, Polda Metro Jaya melakukan kegiatan berupa pemberian kenaikan pangkat, piagam penghargaan, dan pemusnahan minuman keras. Ya, jadi itu juga bisa ya. Oke, lanjut ke ciri yang ketiga adalah ketegasan. Nah, di sini aku juga mau ngasih reminder nih buat kalian tentang, oke, ini makasih. Hati-hati saat membuat kalimat perintah, larangan atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Maksudnya, contohnya itu kayak kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tuh nggak efektif karena ini kamunya nih yang bikin itu nggak efektif. Jadi yang efektif itu sapulah lantai rumahmu agar bersih gitu. Jadi mu ini ditaruh di rumahmu, bukan kamu. Kayak gitu teman-teman. Oke, langsung. Jadi pengertian ketegasan itu sendiri adalah penekanan terhadap hal yang dianggap penting dalam kalimat. Terus cara mengetahui kalimat itu memenuhi syarat ketegasan atau enggak itu dengan melihat satu, meletakkan kata yang dipentingkan di depan. Ini contoh yang salah ya teman-teman. Contohnya itu, polisi melakukan pemeriksaan sehubungan dengan kematian Munir. Terus juga ada pemeriksaan dilakukan polisi sehubungan dengan kematian Munir. Ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa ini kalimat yang salah? Jadi di kalimat ini tuh kalian bisa melihat nggak yang lebih penting itu polisi yang melakukan pemeriksaan atau kematian Munirnya. Oke, kayak gitu. Jadi yang benar itu sehubungan dengan kematian Munir, polisi melakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi yang ini yang di highlight itu adalah kematian Munir. Sehubungan dengan kematian Munir itu polisi melakukan pemeriksaan gitu. Itu teman-teman.
Oke, yang kedua adalah mengurutkan secara sistematis. Contohnya, anak-anak, dewasa, dan remaja mengikuti acara itu. Itu salah, karena dia nggak urut gitu. Anak-anak, dewasa, dan remaja. Gitu, teman-teman. Harusnya, Kak, jangan cepet-cepet. Oke, aku minta maaf ya kalau kecepatan. Oke, jadi akan aku mode normal. Oke, jadi ini salah. Dan yang benar adalah anak-anak, remaja, dan dewasa mengikuti acara itu. Jadi harus urut gitu, urut secara sistematis. Jadi anak-anak dulu, baru remaja, terus dewasa. Gitu teman-teman. Terus, contoh kalimat yang kedua adalah, dalam perkara itu, kami telah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan tersangka. Itu salah, karena logikanya, masa kita memeriksa dulu baru menyelidiki, terus menangkap gitu. Kan enggak lah, salah gitu. Jadi penulisan tidak menggunakan secara sistematis aja itu bisa nyebabin kalimat itu enggak efektif, teman-teman. Jadi yang benar adalah dalam perkara itu kami telah melakukan penyelidikan, penangkapan, dan pemeriksaan tersangka. Jadi harus urut dulu, diselidiki dulu, baru ditangkap dan diperiksa. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misal penulisan skripsi nih teman-teman ya. Nah, kalau penulisan skripsi itu kita misal di kata pengantar itu, kita terima kasihnya tuh kepada dosen pembimbing. Ya, ini sebenarnya gak apa-apa lah ya aku ngomongin tentang ngebahas kalimatnya skripsi gitu. Nah, kalau penulisan skripsi, terima kasihnya tuh kepada dosen pembimbing dulu, baru dosen wali. Kayak gitu, jadi itu juga harus urut gitu teman-teman. Oke, selanjutnya pengulangan, pertentangan dan penggunaan partikel. Ini contoh kalimatnya, polisi lahir dari masyarakat, polisi ada untuk masyarakat, polisi bisa bekerja atas bantuan masyarakat. Jadi ini contoh kalimat yang efektif ya teman-teman. Harusnya itu polisinya nggak usah banyak gini, langsung aja dijadiin satu. Jadi nanti yang efektif itu adalah polisi lahir dari masyarakat, polisi lahir ada dan bekerja untuk masyarakat. Itu juga bisa sih, atau juga bisa polisi lahir dari masyarakat, ada untuk masyarakat dan bekerja atas bantuan masyarakat. Kayak gitu. Terus selanjutnya pertentangan. Orang itu bukan pelaku, bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dalam peristiwa itu. Ini tuh salah karena dia kan bukan pasangannya kan bukan nama tetapi, tapi melainkan orang itu bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dalam peristiwa itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang dia ini tetapi berarti dia ini pakai tidak. Orang itu tidak sebagai pelaku, tetapi sebagai korban dalam peristiwa itu. Kayak gitu. Selanjutnya penggunaan partikel. Dalam perkara itu, saudaralah yang bertanggung jawab. Nah, ini sudah benar ya, sudah efektif teman-teman. Oke, langsung aku next. Ciri keempat adalah kehematan. Di sini ada reminder lagi. Hindari menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Kemudian ada dua hal yang memungkinkan kalimat menjadi boros, sehingga tidak efektif, yaitu kata jamak dan kata-kata bersinonim. Jadi intinya itu ini teman-teman. Jadi aku tarik ulur lagi tentang arti dari kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata seefisien mungkin dengan menghilangkan kata dan frasa yang tidak penting. Itu dengan cara kita melihat kehematan itu dengan cara menghindarkan pengulangan subjek. Contoh kalimatnya, karena ia tidak memenuhi panggilan, ia ditangkap polisi. Gitu. Ya, ini salah karena dia mengulangi penggunaan subjek. Jadi yang benar, karena ia tidak memenuhi panggilan, sehingga ditangkap polisi. Kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya adalah menghilangkan penggunaan superordinat atas hiponim. Contohnya, pelaku menggunakan baju berwarna putih. Itu salah. Nah, seperti yang udah aku kasih review atau pertanyaan di awal tadi ya, teman-teman ini.
Pelaku mengenakan baju putih, kayak gitu. Terus saya melihatnya berjalan naik ke atas, itu salah. Yang benar, saya melihatnya berjalan ke atas. Kemudian tidak ada bunga mawar yang tidak berduri. Salah, karena ya, yang benar tidak ada mawar yang berduri. Alasannya kenapa? Naik itu sudah pasti ke atas. Jadi ke atasnya nggak perlu karena mungkin itu nggak efektif. Terus putih sudah pasti itu warna. Jadi langsung aja baju putih. Terus mawar itu udah pasti bunga. Jadi langsung aja mawar gitu teman-teman. Selanjutnya adalah menghindarkan sinonim. Contoh kalimatnya, kerjanya hanya melamun saja. Itu salah karena dia ada kata hanya dan saja. Yang benar, kerjanya hanya melamun atau kerjanya melamun saja. Kayak gitu. Terus, sejak dari tahun yang lalu, ia tidak pernah muncul. Kalau matahari juga ya Kak, nggak usah pakai bunga. Iya, tapi itu juga tergantung sama konteks kalimatnya teman-teman. Karena kan juga ada yang namanya matahari kan. Kalau ini kan, dia kan kayak apa ya? Kayak suatu kalimat sejenis kayak peribahasan, tapi bukan peribahasan kayak gitu. Jadi kan kayak tidak ada bunga mawar yang tidak berduri gitu. Tidak ada mawar yang tidak berduri. Gitu. Jadi tergantung konteksnya. Juga sih menurut aku ya, kalau misalnya kita konteksnya tentang matahari itu adalah sebagai nama orang, ya kita juga sebagai nama gitu. Itu teman-teman. Menurut aku. Kemudian yang ini, sejak dari tahun yang lalu ia tidak pernah muncul. Ini salah karena sejak sama dari itu sinonim teman-teman. Jadi nggak usah digunain barang gitu. Jadi yang benar sejak tahun yang lalu ia tidak pernah muncul atau dari tahun yang lalu ia tidak pernah muncul. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya tidak menjamakan kata yang sudah jamak. Contohnya, semua soal-soal itu dikerjakannya dengan baik. Ini salah. Yang benar, semua soal itu dikerjakannya dengan baik. Atau soal-soal itu dikerjakannya dengan baik. Kemudian contoh kalimat yang kedua, yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Salah. Udah para siswa-siswi lagi gitu kan. Jadi nggak efektif. Jadi yang benar, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Dan di sini aku ada catatan nih sama kalimat yang kedua ini. Untuk kata para ini, para itu sudah merujuk pada jumlah jamak. Sedangkan siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan saja salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut agar bisa menjadi kalimat yang efektif. Oke, lanjut adalah ciri yang kelima, yaitu kecermatan. Jadi definisi dari kecermatan ini sendiri adalah kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya, kayak barang bukti yang disita sekitar 25 ribuan, tersangka baru. Nah, ini kalian ngenotis gak kalimat ini tuh udah benar atau salah? Ayo dong, bisa ditulis di kolom chat, teman-teman. Menurut kalian ini kalimatnya udah benar atau udah efektif atau enggak? Belum? Iya, benar banget. Jadi ini semua tuh belum efektif, teman-teman ya. Barang bukti yang disita sekitar 25 ribuan. Gitu, ini nggak efektif. Terus yang efektif itu gimana? Bisa, kalimat itu bisa efektif kalau misal barang bukti yang disita itu sekitar 25 ribuan. Atau, ya, atau ada pemikiran yang lain dari teman-teman mungkin. Terus aku langsung yang ke kalimat kedua, tersangka baru akan diperiksa besok. Ini kan nggak jelas kan, yang akan diperiksa itu tersangka baru atau tersangka doang gitu kan. Jadi ini bisa efektif nih kalau mungkin ini menurutku ya ada komanya. Oh kalau barunya tuh dihilangin bisa itu tersangka akan diperiksa besok gitu. Terus
Yang ketiga ada kalimat upaya LSM untuk membantu pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba PNJ. Ini salah, ada yang tahu kenapa ini salah? Yang mana yang membuat kalimat ini salah? Oke, maaf ya teman-teman. Terus aku lanjut. Ini salah karena kita baca aja gitu. Upaya LSM untuk membantu pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan. Ini kayak gantung banget ya sih menurut kalian. Iya kan? Kayak ini bisa menurut aku bisa lebih efektif kalau upaya LSM untuk membantu pengungkapan kasus narkoba itu dilakukan oleh Direktorat Narkoba PNJ. Atau juga bisa upaya LSM dalam membantu pengungkapan kasus narkoba itu dilakukan oleh Direktorat Narkoba PNJ. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan atau sanggahan, bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Karena kita di sini juga sama-sama belajar. Kayak gitu. Oke, langsung ke ciri selanjutnya adalah kepaduan. Nah, kepaduan adalah informasi yang disampaikan. Bentar. Nah, oke. Aku ulang, kepaduan adalah informasi yang disampaikan dalam kalimat yang tidak terpecah-pecah. Gimana sih cara kita mengetahui suatu kalimat itu padu atau enggak? Dengan yang pertama, kita harus melihat kalimat itu bertele-tele atau enggak. Bisa dilihat di contoh, kita harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih berpikiran negatif terhadap Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya masih diwarnai dengan nuansa KKN, sehingga masyarakat masih enggan memberikan dukungan terhadap Polri sampai mereka bisa melihat polisi bisa bekerja secara profesional. Ini udah kelihatan banget kan, nggak efektif. Dan biasanya itu kalimat yang panjang itu cenderung identik dengan nggak efektif, teman-teman. Ini terus coba dibandingin dengan kalimat ini. Kita harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih berpikiran negatif terhadap Polri. Jadi, kemudian yang itu diganti sama hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan tugasnya masih sering diwarnai dengan nuansa KKN. Terus kita juga jadi kita di sini ini yang awalnya satu kalimat nih, jadi ini kita bagi jadi 3 kalimat gitu, teman-teman. Terus jadi sehingga ini aku ganti sama tidak mengherankan jika masyarakat masih enggan memberikan dukungan terhadap Polri sampai mereka bisa melihat posisi polisi bisa bekerja secara profesional. Begitu teman-teman. Oke, langsung selanjutnya adalah gunakan pola yang sederhana. Contohnya, akan kami lanjutkan pemeriksaan tersangka besok. Salah kan? Yang benar itu, kami akan melanjutkan pemeriksaan tersangka besok. Intinya itu dibikin kalimat yang lebih sederhana aja sih, teman-teman. Terus yang kedua juga, buku itu saya sudah baca, gitu. Akan lebih efektif jika saya sudah membaca buku itu. Gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah hindari penggunaan tentang dan daripada di antara predikat dan objek. Contohnya, pelaku itu bisa kami tangkap karena bantuan dari warga. Itu salah. Ya, karena yang benar adalah pelaku itu bisa kami tangkap karena bantuan warga. Ini jadi daripadanya nggak usah. Oke, langsung aku lanjut. Kalimat yang kedua adalah seminar itu membahas tentang masalah perkelahian pelajar. Ini juga sering muncul banget gak sih? Kalian pasti juga familiar banget sama kayak kata-kata kayak membahas tentang kayak gitu. Padahal itu sebenarnya salah, teman-teman. Yang benar adalah seminar itu membahas masalah. Jadi langsung aja, gak usah membahas tentang gitu. Apalagi kalau misal kalian nulis suatu laporan nih, kalian biasanya kan itu kan ada kalimat yang membahas tentang
apa gitu. Itu sebenarnya salah. Jadi yang benar langsung aja membahas masalah gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah kelogisan. Jadi ini aku ada reminder juga, yaitu suatu kalimat itu bisa jadi benar secara bahasa, tetapi belum tentu logis. Contohnya gimana? Contohnya yang pertama, mayat pria yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di kampung. Ini gak efektif. Itu yang efektif adalah sebelum ditemukan tak bernyawa, pria itu sering mondar-mandir di kampung. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kalau secara bahasa yang satu itu sebenarnya juga benar, tapi nggak logis aja, lebih logis yang kalimat kedua. Kayak gitu teman-teman. Kalau yang pertama itu kan berarti yang sering mondar-mandir itu mayat pria dong. Emang mayat bisa sering mondar-mandir gitu kan nggak logis gitu. Oke, langsung. Jadi pengertian kelogisan sendiri adalah gagasan dapat diterima dan penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. Contohnya kayak waktu dan tempat kami persilakan. Itu salah, seperti yang udah kita bahas juga di awal tadi. Yang benar, Bapak kami persilakan, atau biasanya langsung aja kepada Bapak kami persilakan kalau misal jadi MC. Kemudian langsung juga waktu dan tempat kami sediakan. Waktu dan tempat emang nggak bisa dipersilahkan, tapi bisa disediakan. Gitu teman-teman. Terus juga kalimat yang contoh kedua adalah pengunjuk rasa melempari botol minuman kepada aparat. Salah, salahnya di melempari. Harusnya pengunjuk rasa melemparkan botol minuman kepada aparat. Kayak gitu. Contoh selanjutnya adalah setelah diselidiki, ternyata di sana tidak ada banyak restoran. Yang benar adalah setelah diselidiki, ternyata di sana tidak banyak restoran. Jadi nggak usah pakai kata ada. Atau bisa juga setelah diselidiki, ternyata di sana sedikit restoran. Gitu. Karena tidak banyak, itu kan juga sinonimnya juga sedikit gitu kan berarti. Terus contoh kalimat selanjutnya adalah tersangka ditangkap karena melanggar pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Itu salah. Yang benar, yang lebih logis adalah tersangka ditangkap karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Oke, jadi sampailah kita pada pembahasan terakhir yaitu adalah mari kita latsol, markisol. Oke. Oke, jadi teman-teman yang masih bertahan di sini, kalian bisa ngebaca dulu kalimatnya, kemudian kalian bisa nulis jawaban kalian di kolom chat ya. Oke. Oke, karena waktunya juga udah mau dan ya, jadi mungkin kita langsung bahas langsung kali ya. Yang pertama adalah di tengah terjadinya perebutan talenta-talenta terbaik. Ini karena kalimat pertanyaannya suruh nyari kalimat tidak efektif, jadi kita langsung aja tanpa ngebaca semuanya juga gak apa-apa. Langsung ke kalimat nomor 2. Jika tidak, kecerdasan yang dimiliki talenta-talenta terbaik Indonesia akan diserap negara lain. Efektif gak tuh? Kita lihat dulu ke nomor 5 nih. Ke nomor 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, urut guys, ternyata. Mohon maaf ya. Yang satu, di tengah terjadinya perebutan talenta-talenta terbaik atau talent war di dunia saat ini, pemerintah Indonesia harus segera menyusun strategi pengelolaan SDM, itu bla 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 bla. Terus dia di sini yang kedua, jika tidak, kecerdasan yang dimiliki talenta-talenta terbaik Indonesia akan diserap negara lain. Oke, di sini oke, lanjut dulu. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki strategi pengelolaan SDM sebagai bagian dari skema pembangunan bla 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 bla. Sementara itu, saat ini pemerintah giat mengembangkan 7 sektor. Oke. Oke. Jadi aku azan, mungkin jeda sebentar, teman-teman. Oke.
Oke, jadi rumah aku udah selesai azan, jadi aku langsung lanjutin ya. Oke, jadi jawabannya adalah B, yaitu akan tetapi dalam rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan itu masih samar. Itu. Kenapa sih gak efektif? Karena dia nggak ada subjek. Akibat adanya kata dalam ini. Nah, kalimat ini tuh akan jadi efektif bila kata dalam ini dihilangkan. Sebentar, teman. Oke, aku lanjutin aja, teman-teman. Ya, jadi yang nggak efektif ini adalah kalimat nomor 5. Jadi, seharusnya ini bisa ditulis akan tetapi rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan itu masih samar. Kayak gitu. Jadi, bentar aku tulis dulu. Jadi, akan tetapi dalam rancangan ini sampai ini itu subjek, terus ini masih samar itu predikat. Begitu teman-teman dari aku. Oke, langsung aku lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal ini aku ambil dari soal UM-UGM tahun 2018. Bentar. Soalnya kalimat tidak efektif dalam bacaan di atas adalah, kita lihat dulu nih kalimat nomor 3. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perbaikan. Efektif gak nih? Efektif ya, karena dia udah ada subjek dan juga udah ada predikat gitu. Bentar, tulis saja kali ya. Iya, oke. Jelek deh. Langsung nomor 6. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yakni struktur ekonomi Indonesia harus diubah. Terus 7. Pendorong pertumbuhan ekonomi saat itu ialah konsumsi. Oke. Jadi ini aku cuma highlight yang subjek predikat doang, teman-teman. Kemudian nomor 8, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, infrastruktur harus digenjot dengan regulasi dan kepastian hukum yang jelas. Terus kalimat nomor 9, namun demikian ini tidak bisa terjadi dalam jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Ini sebenarnya punya kecil ya, maafkan aku tipe. Jadi ini kalimat yang tidak efektif adalah kalimat nomor 9 ini. Karena apa? Karena dia ada tapi di mana dia nggak baku, teman-teman. Itu langsung aku ini aja. Oke, ini ya. Jawaban E karena ada yang nggak baku, yaitu tapi. Oke, langsung aku lanjut ke soal nomor 3, yaitu langsung ke pertanyaan dulu, manakah kalimat tidak efektif? Langsung ke nomor 2, penanaman ini disepakati sejak pembentukan Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Jakarta pada 2008. Nah, ini sudah efektif ya teman-teman, karena dia udah ada predikat sama subjek sama predikat, kayak gitu. Terus nomor 3, nama bunga yang dipilih untuk menamai siklon karena diharapkan tumbuh keindahan setelah bencana. Agak aneh ya gak sih? Makanya kita tanda tanya dulu deh, karena dia belum jelas gitu subjek predikatnya. Langsung ke nomor 6. Kedua nama ini diambil dari pasangan suami istri bernama Harvey Skelter dan Irma Skelter. Oke. Jadi ini juga udah efektif. Ini. Oke. Terus nomor 8. Penanaman ini juga dinilai. Penamaan ini juga dinilai akan membantu media untuk memberitakan keberadaan siklon tropis. Jadi ini juga udah sesuai. Terus nomor yang 10, contohnya adalah badai Katrina di Amerika dan badai Haiyan di Filipina. Jadi yang aku highlight ini cuma yang subjek predikatnya aja kan, ya kan? Jadi yang masih tanda tanya nih nomor 3, yaitu dia nggak jelas, belum jelas gitu. Nah, jadi jawabannya B. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Gitu. Jadi subjek predikatnya nggak jelas.
Dan by the way, ini soal adalah itu, soal simak yang dimodifikasi ya teman-teman. Oke, langsung aku lanjut. Dan di sini ada soal SBMPTN 2018 yang ya mungkin levelnya di bawah simak lah ya. Mana kalimat yang contohnya bisa jadi subjek? Iya teman-teman, karena ini kan kalimatnya contohnya adalah badai Katrina di Amerika dan badai Haiyan di Filipina. Kayak gitu teman-teman. Ini contohnya ini subjek, ini predikat. Begitu. Aku lanjut ya. Kalimat yang tidak efektif. A, B, C, D, E. Kita bahas bareng-bareng. Yang A adalah masyarakat adat mengkhawatirkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Terus ini, dengan demikian terdapat 5.000 kelompok masyarakat adat yang berada di 90 negara di dunia. Kita baca semuanya dulu. Dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu telah dibicarakan hak dan kewajiban mereka. Terus perubahan iklim menjadi persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam. Bentuk kegiatan ini adalah menyusun desain, pengembangannya, dan pemasaran. Oke. Jadi ini yang nggak efektif adalah yang E, karena dia tidak paralel. Dia ada di ini soalnya. Oke, salah. Ini ya teman-teman. Yang bikin nggak paralel. Seharusnya bentuk kegiatan ini adalah menyusun, desain, mengembangkan, dan memasarkan produknya. Ini juga harusnya nggak usah pakainya. Oke, jadi ini adalah soal terakhir di pembahasan kali ini, yaitu adalah kalimat yang efektif adalah, jadi ini berbicara tentang paralel juga, masih tentang paralel, yaitu yang A, yang merasa pusing, mual, dan mau muntah. Di Dufan kami senang tertawa, dan kami senang tertawa dan mencoba banyak wahana. Ibu pulang membawakan coklat, kue, dan biskuit. Terus yang D, supaya sukses kita harus kerja, giat, dan tekun. Yang E, selama masa yang sulit, sukar, dan tak mulai ini kita harus bersatu. Jadi langsung aja jawabannya yang C. Kenapa? Karena langsung kita identifikasi nih, ia merasa pusing, mual, dan muntah. Pusing itu adjektif, mual juga, terus mau muntah, dia adverb teman-teman, keterangan. Terus yang B, di Dufan kami senang, tertawa. Oh ini ada koma ya, maaf banget. Dan mencoba banyak wahana. Ini nggak efektif karena di sini ada adjektif sendiri gitu, padahal ini verba semua gitu. Terus yang C, ibu pulang membawakan coklat, kue, dan biskuit. Ini sudah efektif karena dia noun semua, kata benda, nomina semua. Terus yang D, supaya sukses kita harus kerja, giat, dan tekun. Ini juga nggak efektif karena ini dia verba sendiri gitu. Terus yang E, kenapa salah Kak? Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman. Selama masa yang sulit, sukar, dan tak mudah, ini kita harus bersatu. Nah, kalimat E ini sebenarnya juga paralel, tapi bersinonim, jadi nggak efektif. Jadi buat apa gitu? Benar sih, paralel, tapi dia bersinonim. Di mana sinonim itu yang menjadikan kalimat itu nggak efektif, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi, paham ya? Oke, jadi aku rasa itu dulu dari aku. Jadi semangat ya besok Senin. Terima kasih sudah datang di kelas sore hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.